أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عساكم طيبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. أيها الطلبة، حزاني الله وإياكم في هذا اللقاء. إن شاء الله تعالى نتكلم التفسير سورة الكهف، آية 32 إلى 38 إن شاء الله تعالى. ثم بعده ودخل جannatuhu wa huwa zalimun li nafsihi. Setelah dia menyombongkan apa yang dia miliki kepada saudaranya, kemudian dia wadakhala jannatahu, masuk ke kebunnya lagi, wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia zalim terhadap dirinya. Kenapa bisa zalim? Disebutkan di sini ai bi kufri, karena dengan kekufuran dia, wa tamarrudihi, karena pembangkangan dia, kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takabburi, kesombongan dia kepada orang lain, wa tajburihi, dan juga keangkuhan dia, wa ingkarihi al-ma'ad, dan juga dia mengingkari al-ma'ad, hari akhir, hari kebangkitan. Qala ma'adunnu an tabid, ini dengan perkataan qala ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Ia mengira bahwasanya kebun ini tidak akan sirna, enggak bakalan hancur abada, selama-lamanya. Wadzalikal iqtirar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah tertipu dengan hakikat dunia. Wadzalika iqtiraru minhu lima ra'a ma fiha minaz-zuru. Dia tertipu tatkala dia melihat dari az-zuru, pertanian dia, perkebunan dia, wal asjar, pohon-pohon yang memiliki perkebunan luar biasa, wal anhar, begitu ya, udah lengkap banget. Bayangin coba, punya sawah, punya kebun, punya pohon-pohon yang mengelilingi kebun tersebut, jadi seakan-akan itu pagar, wal anhar, dan ada air yang menjamin untuk tumbuhan, untuk perkebunan dia di situ, sehingga dia tertipu dengan hakikat dunia. Dan kita tahu banyak ayat Allah tabaraka wa taala yang menjelaskan hakikat dunia. Salah satunya di dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah, thumma hunak wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, fi suratil An'am 32. Dan ada juga wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib, dari surat Al-Ankabut, dan begitu juga di dalam surat Muhammad juga dijelaskan. Tapi kita nukilkan di sini satu hadis dari Abdullah bin Umar yang mana ia mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Kun fid dunya, jadilah engkau di dalam dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan engkau adalah orang asing, aw abirus sabil, ada orang ataupun orang yang hanya mampir. Ya talabah azani Allah wa yakum. Nuwasil wa ma'adunnu sa'ata qa'imah, dan dia menyangka bahwasanya hari kiamat itu tidak bakalan waqi'ah, terjadi. Wama, tidak akan terjadi. Ya sa'ah qa'imah wala irruditu ila rabbi, dan andai kata aku kembali kepada Rabbku, kata dia, la in kana ma'ad wa raja'at wa marad ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mengatakan la ajidanna khairam minha munqalaba, sungguhnya aku akan mendapatkan kebaikan juga sebagaimana yang Allah berikan di dunia. Marja'an wa maradan fakama, sebagaimana atani, Allah berikan kepadaku, hada fid dunya, ini di dalam dunia, sayu'ti ini fil akhirah fadlan minhu afdal minhu. Ini sangkaan dia, orang kafir tersebut. Kalau Allah aja sayang memberikan saya di dunia ini banyak hal yang sebenarnya luar biasa, mungkin di akhirat nanti Allah akan memberikan hal yang luar biasa juga. Dan ini semakna dengan ayat Allah di dalam surat Al-Fusilat. Begitu juga Maryam, orang-orang kafir mengatakan wala irrujitu ila rabbi innali indahu lal husna, dan andai kata aku kembali kepada Rabbku, sungguhnya aku akan mendapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala husna, kebaikan-kebaikan. Wa qala afara'aita alladhi kafar, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang kufur bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Wa qala la utiyanna malan wa walada, sungguhnya kami akan mendapatkan kembali di akhirat kelak harta-harta dan anak-anak kami. Ini anggapan mereka, karena mereka al-iqtirar bid dunya, tertipu dengan yang namanya dunia. Wa min hadhil ayah hunaka ba'dul fawaid, minha al-ula,
faidatul ula anna dzulma anwa, bahwasanya kedzaliman itu bermacam-macam. Salah satunya yang disebutkan di dalam ayat ini adalah adzulmul insan li nafsi, kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Watsani bayanu ma alaihil kafir minal jahl, menjelaskan apa yang ada di dalam diri seorang kafir dari kebodohan, wal iqtirar fid dunya, mudah tertipu dengan hakikat dunia. Nasallahu salama min al-iqtirar bid dunya. Thumma as-safhah akhirah insyaallah taala. Huna qala lahu sahibuhu, kemudian apa sikap temannya tadi yang mukmin terhadap apa yang dikatakan kepada dia dari teman yang kafir tadi. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, kemudian orang mukmin tadi lil kafir mengatakan kepada temannya yang kafir, wa'idan menasihati dia, wazajiran amma huwa fihi minal iqtirar wal quf, dan mengingatkan dia terhadap apa-apa yang terjadi pada dia dari tertipu dengan hakikat dunia, wal kufru billah, dan juga dia telah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan akafarta billadzi khalaqaka min turab, apakah engkau mengingkari Allah, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, pada dialah zat yang telah menciptakanmu dari tanah. Khalaqa abak, yang mana Allah ciptakan bapakmu Adam min turab. Dan ini semisal dengan ayat Al-Baqarah 28, Allah mengatakan kaifa takfuruna billah, bagaimana engkau bisa mengkufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwat, yang sebelumnya engkau adalah tidak tercipta, mati. Fa ahyaakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Maksudnya apa? Kita sebelumnya kan minan nutfah, dari air mani, kemudian Allah hidupkan kita. Fa ahyaakum kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum, semisal dengan ayat ini. Thumma min nutfah thumma khalaq, kemudian Allah ciptakan engkau min nutfati ar-rajul wal mar'ah, dari nutfah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan semisal. Thumma sawwaka, kemudian Allah jadikan engkau. Thumma ja'alnaka mu'tadil, sempurna, mu'tadil seimbang, mu'tadil khalq wal qamah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di sebaik-baik penciptaan, mu'tadil, seimbang, sempurna. Kita mau ngapain mudah, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya agak susah. Dan di sini disebutkan rajula dzakara, dan engkau ya sahibi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau sedemikian rupa sempurna, dan Allah ciptakan engkau rajulan dzakaran, laki-laki. Karena apa? Karena kita tahu di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di antara penciptaan laki-laki dan perempuan, mana yang lebih kuat, mana yang lebih sempurna? Rajul. Lidzalika qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wal ma'na huna, maksud yang ingin disampaikan sahibul mu'min li sahibihi, akafarta biman fa'ala bika hada, apakah engkau akan mengkufuri orang yang telah melakukan, atau zat yang telah melakukan atau menciptakan banyak hal kepada engkau, ayyab'atsaka ba'da mautika, yang mana dia akan membangkitkan engkau dari kematianmu, wa yu'iduka khalqan jadidan, dan mengembalikan engkau di dalam penciptaan yang baru, maksudnya yaumul ba'ats. Apakah engkau mengingkari hal tersebut? Min faidah hadhil ayah, faedah dari ayat ini disebutkan mu'alif anna syak fil ba'ats, bahwasanya keraguan di hari kebangkitan, wa adamul jazm, dan merasa tidak yakin dengan kejadian tersebut, kufrun billah, termasuk sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillahi min dzalik. Tuma akhir, lakinna hadza huwallahu rabbi, ia menutup perkataannya, sahibul mu'min menutup perkataannya bahwasanya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi aku beriman, meyakini bahwasanya dialah Rabb. Lakinna ana la aqul, bahwasanya aku tidak mengatakan bimaqalat, jika tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan engkau, bal a'tarif, akan tetapi aku meyakini, memiliki yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-wahdaniyah, keesaan, war-rububiyah, dan dia zat yang memiliki hak untuk diibadahi, wala usriku bi rabbi ahada, dan sungguhnya aku tidak akan berbuat syirik kepada Rabbku fi ibadatihi, di dalam beribadah kepadanya, bal a'budu, akan tetapi aku hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah. Dan pada akhirnya
ayat terakhir ini faedahnya adalah isyaratun ila anna sahibal jannataini kana musyrikan, bahwasanya sahibul jannatain, yani orang kafir tersebut pada akhirnya telah berbuat kesyirikan. Na'am, hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ila liqa.